Halo guys, selamat pagi. Welcome back to my YouTube channel. Ya, gue nggak tahu harus opening kayak gimana karena udah lama banget nggak nge-vlog lagi. Hari ini gue mau nyobain setup audio mic gue setelah gue ganti knalpot. Apakah audionya masih oke saat gua nge-vlog kayak gini, atau malah ketutup sama suara knalpotnya. Mungkin nanti gua bahas apa aja yang udah gua rubah di motor gua. Ada beberapa part yang udah gua ganti, dan motor ini juga buat gua adalah sebuah project ya, tentang hobi gua, kesukaan gua tentang motor. Ini gua running di RPM 5000-an, sekitar 60 km per jam. Suara knalpotnya kalau aslinya itu kencang banget, berisik banget. FYI, gue pakai knalpot dari Warex. Kebetulan tipenya tipe GP5. Jadi emang suaranya ya cukup memekakan telinga. Kenapa gue milih Warex? Ada beberapa pertimbangan sebenarnya. Dan sebenarnya sebelum gue milih Warex itu ada beberapa brand yang menjadi list gua buat ganti knalpot. Yang pertama itu ada, gua waktu itu pengen beli CLD yang CLD C7 produk lokal, tapi dia udah banyak main di kompetisi balap ya, udah dipercaya sama Honda juga buat di Honda Dream Cup yang CBR pemula, CBR 150. Awalnya gue pilih itu. Terus ada lagi R9. Nah, R9 ini ya kalian tahu lah pasti, brandnya si R9 tuh emang udah internasional lah. Walaupun produk lokal, dia udah jadi sponsor di tim Moto2, ya kan, Gresini Racing Moto2. Kalau R9 ini gue waktu itu ngincernya itu tipe Ascent kalau nggak salah. Tipe Ascent, R9 Ascent yang desainnya itu desain silencernya kayak apa ya, trioval gitu mungkin ya bahasanya. Kayak trioval, dia sedikit besar ukurannya, jadi suaranya emang adem sih. Sempet juga gue pengen beli yang Leo Vince yang GP Corsa, tapi si Leo Vince ini ya pertimbangannya harganya lumayan, sekitar 3 jutaan, dan suaranya itu pasti lebih berisik lagi mungkin dari knalpot gue yang sekarang ini, karena dia desainnya udah pendek, si silencernya, terus diameternya juga kecil ya, pendek kecil gitu. Headernya pakai R9 Drag, dan akhirnya gue pilih ke Warex GP5. Dari sisi harga ya oke lah, masih bisa dijangkau gitu ya kan, dan performanya juga kerasa gitu, ada
emang sesuai dengan tagline-nya ya, makin bertenaga. Ya gua ngerasa makin bertenaga sih. Oh ya, di kesempatan ini juga gua mau ngucapin bela sungkawa yang sebesar-besarnya. Akhir tahun kemarin Selat Sunda dilanda tsunami, dan imbasnya itu ke daerah Lampung dan Banten Selatan. Yang paling parah sih di Banten Selatan. Semoga musibah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan keluarga yang mendapat musibah diberi kekuatan dan ketabahan. Gue berharap semuanya bisa bangkit lagi, bisa beraktivitas normal lagi. Karena gue dengar juga Kementerian Pariwisata itu udah udah mensupport lah buat perbaikan restorasi pariwisata di Banten Selatan. Ya, balik lagi ke vlog gua. Kalau dilihat dari track recordnya, gua nge-vlog itu dari tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Ya, 2017 gua nge-vlog. 2017 itu pas gua masih kuliah tapi udah semester akhir. Gua nge-vlog dan sekarang udah awal 2019. Sempat sempat vakum ya, lama banget. Terakhir konten gua itu ngebahas, kalau nggak salah tuh launching CBR 250RR. Itu launchingnya sekitar awal tahun 2017 ya, gua kurang inget ya, awal Januari atau sekitar awal tahun 2017 ya. Mungkin udah siklusnya seperti itu ya, kalau kita dalam berkarya tuh emang suka ada up and down-nya. Zona nyaman tuh kadang-kadang emang dalam tanda kutip membunuh kreativitas lo secara perlahan. Karena emang gue tuh orangnya mudian banget sih. Gue orangnya mudian, gue butuh beberapa hal yang gue jadiin itu mood booster gue gitu. Mungkin dalam berkarya ya, orang-orang yang bisa ngerti dengan karakter gue dan dengan sifat gue gitu, gue kan nyaman kerja dengan mereka gitu kan. Gue ngerasa sebagai orang kreatif, mungkin pressure itu penting. Artinya kalau kita terlalu ditekan, kita nggak bisa perform 100% lah istilahnya. Ya gue nggak tahu ya apakah ini terjadi di semua bidang atau cuma bidang kreatif aja gitu. Maksudnya ya selama gue hidup gue seringnya bersentuhan dengan dunia kreatif gitu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin emang gue suka aja gitu kan. Dari awal SMA gue mulai, sebenarnya dari SD sih. Dari SD tuh gue suka gambar-gambar kayak motor, gambar-gambar kayak drum gitu, gambar-gambar ya, suka gambar lah. Tapi emang ya kualitas gambarnya nggak seperti yang kalian pikirkan gitu ya. Dan saat masuk ke SMA gue juga masih dengan passion yang sama gitu. Tapi waktu SMA sih gue lebih ke digital ya, maksudnya lebih ke internet. Gue punya blog, gue punya web gue sendiri gitu. Bukan web sih sebenarnya, blog sih, cuma platform yang
platform yang gue pakai itu banyak, mulai dari Blogspot, WordPress, Tumblr. Waktu itu kan zamannya Tumblr tuh, gue bikin juga Tumblr. Isinya ya kalau di Blogspot itu tentang macam-macam sih. Kadang sharing tentang apa yang lagi happening di internet. Kadang gua nge-share juga aplikasi-aplikasi terbaru gitu. Kadang curhat juga gitu kan ya, walaupun nggak banyak orang yang tahu sih, mungkin hanya beberapa aja. Karena kalau untuk blog gua yang curhatan gua itu sengaja gua buat emang buat diri gua sendiri, buat ngungkapin apa yang gua rasain, dan cuma orang-orang terdekat aja mungkin yang bakal gua share gitu. Dan waktu SMA itu juga gua ya pernah beberapa kali ngerjain project teman gua, project musik sih, project band mereka gitu. Ada satu band teman gua yang waktu itu personilnya ada yang nggak bisa buat ikut manggung. Ada satu band namanya Pedal Wedal waktu itu, band SMA teman gua. Bandnya alirannya tuh elektronik apa metal gitu. Karena waktu itu kan memang lagi boomingnya influence musik-musik 8-bit gitu ya, musik-musik kayak game gitu. Ada temen gua namanya Farid waktu itu, dia vokalisnya, sempat nawarin gua buat sementara gantiin personel lainnya yang main di Chiptunes. Buat main di salah satu event kampus di Untirta waktu itu, gue masih inget sih, event The Power of Communication. Gue cuma diminta buat gantiin aja sih, karena material lagunya tuh udah jadi gitu. Gue cuma tinggal ngoperasiin si aplikasinya aja gitu. Cuma ya gue nggak sempat ambil sih, maksudnya nggak berani juga gitu kan, karena emang gue nggak tahu, gue nggak menguasai aplikasi buat musik elektronik itu gitu kan. Tahu-tahu di tengah jalan gue ngacauin konser mereka kan gak lucu. Ya udah, akhirnya gue tolak. Ya mungkin itu aja lah obrolan ngalor ngidul gue setelah lama hibernasi di gua ya. Gua coba buat ngumpulin mood lagi, ngumpulin semangat lagi, ngumpulin materi lagi buat bikin vlog dan berbagi ke kalian semua. Terima kasih buat yang sudah nonton vlog ngalor ngidul gua kali ini sampai selesai. Kalian adalah orang-orang yang beruntung, karena gak banyak orang yang bisa gua bagi cerita pribadi gua ke mereka. Ya mungkin lewat vlog ini gue bisa berbagi ke kalian dengan cara gue sendiri. Oke, terima kasih udah mulai gerimis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Superban Motovlog. And see you soon. Thank you.